Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran PBNU yang hadir, yang saya hormati para ulama, para kiai, para pengasuh pesantren, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PBNU serta jajarannya, yang saya hormati perwakilan pemerintah, yang saya hormati para tamu undangan, para asatidz, ibu-ibu muslimat, dan para santri yang saya cintai. Alhamdulillah, hadirin para kiai, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kegiatan kampanye ini bukan hanya soal memperbaiki citra pesantren di hadapan masyarakat. Karena sebetulnya ini bagian dari agenda yang telah kita tetapkan dalam bahkan salah satu agenda utama, kalau tidak bisa disebut sebagai paling utama, dalam menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, yaitu agenda transformasi pesantren. Karena pertama, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama pesantren dan dimaksudkan sebagai wahana untuk memperkuat kinerja para ulama pesantren di dalam masyarakat dengan konsolidasi di antara mereka. Karena itu tidak ada yang lebih utama dari agenda Nahdlatul Ulama apapun itu selain atau melebihi dari agenda terkait pesantren. Dulu ada ungkapan yang terkenal sekali bahwa pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Yang dimaksud dari ungkapan itu sesungguhnya adalah bahwa pesantren itu merupakan proyeksi dari kiainya dan NU merupakan proyeksi dari pesantren. Dan kalau pesantren disorot, maka bayangan yang muncul di belakangnya adalah Nahdlatul Ulama. Karena jelas keberadaan Nahdlatul Ulama ini pada dasarnya adalah untuk pesantren, dan pesantren itu wujud dari fungsi keulamaan. Oleh karena itu, memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini kita harus berpikir tentang bagaimana pesantren ini harus dikembangkan agar tetap dapat berfungsi secara optimal, berfungsi secara relevan dengan realitas baru dari abad kedua ini. Karena saat ini
kita menyaksikan perubahan-perubahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal baru yang hadir yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dan kecepatan perubahan yang semakin meningkat. Sehingga saya pernah katakan bahwa masa depan bagi kita hari ini akan terasa semakin mengancam. Karena masa depan seolah-olah semakin cepat datangnya. Dulu tahun 70-an sampai tahun 70-an, saya masih ingat di rumah kakek saya ada pesawat telepon yang kalau mau pakai harus diputar dulu, diengkol dulu. Lalu kita angkat dan diterima oleh operator, baru kita minta menghubungi nomor berapa. Itu tahun 70-an masih begitu. Tahun 80-an mulai kita mengenal telepon yang tidak diengkol tapi sudah pakai ditutul-tutul. Walaupun masih tinggal di rumah. Sekian lama. Baru tahun 90-an kita mengenal yang namanya mobile phone, HP. Saya baru berhasil punya, walaupun sudah pernah lihat di mana-mana itu pertengahan tahun 90-an, saya sudah pernah lihat namanya HP itu. Yang diantaranya saya lihat ada HP yang segede batu bata itu. Tapi baru akhir tahun 90-an, tahun 98 saya bisa menikmati punya HP sendiri. Itu pun beli second di pasar loak. Memasuki tahun 2000 ke atas, sekarang kita saksikan handphone digantikan dengan smartphone dan hanya dalam hitungan bulan teknologi berkembang. Smartphone yang lama menjadi tidak lagi terpakai, digantikan oleh teknologi baru dan seterusnya. Ini percepatan perubahan masyarakat yang luar biasa. Maka kita tidak bisa mengelak dari tuntutan bahwa kita juga harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas perubahan semacam itu. Karena dari dulu kita tahu bahwa prinsip suatu entitas, makhluk atau barang atau apapun, dia bisa terus hidup kalau masih berguna di tengah-tengah lingkungannya. Kalau dia masih bisa berguna di tengah-tengah lingkungannya. Kalau lingkungan berubah, supaya entitas ini masih berguna, dia harus juga ikut berubah. Harus beradaptasi. Kalau dia gagal beradaptasi, maka dia akan kehilangan relevansi. Akan menjadi tidak berguna, bahkan punah. Kemampuan bertahan di tengah-tengah perubahan itu tidak tergantung pada kebesaran. Tidak tergantung pada kekuatan. Tetapi tergantung pada kemampuan beradaptasi. Kita tahu zaman purba dulu ada makhluk-makhluk raksasa dengan kekuatan luar biasa. Ya sekarang punah. Dinosaurus itu hari ini nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi dinosaurus. Karena apa? Karena gagal beradaptasi sehingga punah. Berapa banyak makhluk yang punah karena gagal beradaptasi.
yang besar-besar, yang kuat-kuat. Tapi ada makhluk yang remeh sekali, yang bahkan sudah ada sejak sebelum dinosaurus, dan hari ini masih ditemui sama ini di kamar mandi. Apa itu? Kelabang. Kelabang itu lebih purba, lebih tua dari dinosaurus. Sebelum dinosaurus sudah ada kelabang. Hari ini masih ada kelabang, kaki 1000. Bahkan kecoa, itu juga makhluk purba. Dan sekarang masih ada. Kenapa? Karena kemampuan beradaptasi. Maka kalau kita berpikir tentang masa depan dunia pesantren, kita harus berpikir tentang bagaimana pesantren mampu beradaptasi di tengah-tengah perubahan. Nah, untuk bisa merumuskan desain transformasi pesantren itu, pertama-tama kita harus tahu sebelum yang lain-lain, sebelum strategi terkait dengan adaptasi metode, adaptasi infrastruktur, adaptasi kegiatan-kegiatan dan lain-lain, kita harus tahu terlebih dahulu inti dari pesantren itu. Apa inti jati dirinya pesantren itu? Karena jangan sampai ada adaptasi, tapi kemudian justru jati dirinya ini berubah. Sehingga menjadi makhluk yang sama sekali baru, yang tidak bisa lagi disebut pesantren. Walaupun bertahan hidup. Ya kalau menurut teori Darwin ini contohnya manusia inilah. Monyet berevolusi jadi manusia, tapi sudah bukan monyet lagi, tidak bisa. Bahkan monyet itu katanya dari ikan. Bertahan, tapi sudah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Nah, maka kalau kita ingin ada pesantren yang masih bisa disebut pesantren, yang mampu bertransformasi untuk beradaptasi dengan dunia baru, pertama-tama kita harus paham apa inti dari pesantren. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan bahwa pesantren itu adalah proyeksi dari kiai. Pada mulanya pesantren itu adalah proyeksi dari kiai. Kiai itu seperti, dalam hal ini, kiai itu seperti, sekarang sudah gak ada ya, film, foto film itu. Sekarang sudah pakai HP semua, nggak pernah lihat. Ini anak-anak kecil ini udah pernah lihat film itu. Yang ngerti yang tua-tua ini. Film. Ini kalau ada yang ke Mekah, Madinah, Umroh dan lain-lain, nanti berikan oleh-oleh apa namanya yang diintip itu tuh ada film di situ. Film itu kalau disorot cahaya jadinya gambar, kayak gedung bioskop itu film disorot cahaya dari gambar. Kiai itu seperti film, yang kalau disorot yang keluar adalah gambar pesantren. Kalau pesantren di film yang disorot, kalau disorot keluar gambar NU. Maka pertama-tama jati diri pesantren itu ada pada kiainya. Ada pada kiainya. Nah, berikutnya lalu, apa yang dimiliki oleh kiai ini? Sehingga kalau disorot keluar gambar pesantren itu apa sebetulnya? Gambar yang ada pada kiai ini apa sebetulnya? Para kiai hadirin hadirat yang saya hormati, kita harus ingat
kembali bahwa para kiai dulu menerima santri, mengasuh mereka sehari-hari, bukan dengan keinginan untuk menjadikan orang pinter sepinter-pinternya, bukan dengan keinginan untuk menjadikan anak-anak didik itu menguasai ilmu sebanyak-banyaknya, bukan. Kalau sekarang kita melihat pesantren-pesantren besar, jangan dikira bahwa dulu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau mengasuh pondok pesantren Terbuyung pada waktu itu, pesantrennya ribuan, santrinya bukan ribuan, tidak banyak, mungkin hanya puluhan, paling banyak sampai ratusan, 100, 200. Apalagi zaman Syekhona Khalil. Ini kiai-kiai dulu itu tidak banyak santrinya. Tetapi santri itu dididik dengan mengerahkan seluruh kapasitas ruhani dari kiainya ini, sehingga tumbuh santri-santri ini menjadi orang-orang dengan kapasitas ruhani yang bisa dikata tidak jauh selisihnya dengan kiainya. Itu tafsir salah satu pemikiran yang diinspirasi oleh akhirnya surat Al-Fatih. Surah Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'al kufar, dan seterusnya sampai dzalika matsalum fit Taurat, matsalum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Jadi padi itu kalau sudah tumbuh tunasnya, maka induk padi ini sepenuh-penuhnya mengasuh tunas-tunas itu. Tunas tidak punya kemampuan apa-apa selain menyerap apapun yang disediakan oleh induknya. Sampai menjadi kuat tunas itu, dan ketika telah dewasa, maka fastawa ala suqi. Nah, maka kiainya ini harus kita ingat dulu, apa kapasitas kekiaian. Nah, tapi sekarang pesantren sudah begitu besar, sudah sulit untuk mendapatkan intensitas pengasuhan seperti para kiai kita di masa lalu. Maka pengelolaan pesantren ini harus kita transformasikan menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dari santri yang sudah sedemikian banyak. Soal pengasuhan, infrastruktur, metode pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya. Ini perlu kita ingat. Yang kedua, satu hal yang saya ingatkan kepada para santri yang tercinta ini, bahwa kalau ingin sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang berbeda dari belajar di pesantren ini, ya, sebetulnya kalau belajar hanya untuk bisa mendapatkan pengetahuan macam-macam, tanpa di pesantren juga bisa. Pengen pintar bahasa Inggris, nggak usah di pesantren. Banyak kursus sekarang, kursus online banyak. Mau pintar bahasa Arab, banyak di luar pesantren. Mau
dapat pengetahuan apapun saja, makanya apalagi sekarang ada internet, ada AI dan lain sebagainya. Untuk apa? Mengejar itu semua harus lewat pesantren. Tidak harus lewat pesantren. Tetapi bedanya di pesantren, ini yang harus diingat oleh santri-santri. Bahwa di pesantren kita belajar untuk hidup lebih bermanfaat kepada sesama. Dan untuk itu, ini satu hal yang ditekankan oleh Imam Ghazali, belajar tidak boleh punya niat tujuan selain ibtigha mardatillah. Tidak boleh kepengen pinter supaya dapat gampang nyari kerja, supaya dapat jodoh cantik atau ganteng dan sebagainya, tidak boleh. Harus niat dan tujuannya adalah mencari ridha Allah. Kalau orang belajar punya tujuan selain ibtigha mardatillah, haram. Haram. Tidak boleh. Kalau ada guru tahu muridnya punya tujuan selain mardatillah, kok tetap diajar, gurunya tetap mau mengajar, gurunya ikut dosa. Ini harus kita tegakkan supaya kembali barokah bisa kita harapkan dari dunia pesantren. Yang ketiga ini khusus, saya kira ini mungkin khusus. Ya. Air limau sepenuh gantang, wadahkan botol, simpan di bilik. Kalau Pangeran Noto Igamu sudah datang, dekat pintu tol pun harus putar balik. Saya kira sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.